Kamu tolong chargernya dicas sekarang, tolong charger ayah bawa ke sini, sambungin ke punya sekarang. Halo, assalamualaikum, selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Pertama ada kendala teknis ya, di laptop saya tadi agak bermasalah pada saat koneksinya. Itu satu. Terus yang kedua, tolong dipasang, ditancap. Terus yang kedua itu saja kendala teknisnya ya, saya juga baru online tadi jam 9 lebih, ternyata ada masalah, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan pelajaran. Teman-teman yang lain belum, oh ada yang masih belum kedengeran suaranya? Halo, halo, suaranya kecil. Halo, halo, cek 1 2 3, udah jelas belum? Halo, jelas ya? Oke, sekalian kita mulai saja pertemuan kita. Kita masih ngebahas tentang bab 5 ya. Sosiologi bab 5 yaitu tentang dinamika kebudayaan. Masih nggak kedengeran suaranya ya? Halo, Mbak Tri masih nggak kedengeran. Yang lain gimana suaranya, kedengeran nggak? Kecil suaranya padahal sudah full. Oke, ini saya kecil, perbesar volumenya. Halo, cek 1 2 3. Halo, halo, 1 2 3, harusnya kedengeran ya. Jelas nggak? Oke ya, kita mulai lagi bahwa pengertian kebudayaan. Jadi kita harus tahu dulu pertama bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budi itu sama dengan akal, daya itu kemampuan. Jadi budidaya adalah usaha untuk memberikan hasil yang lebih baik. Menurut Kuncharaningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik daripada manusia dengan proses belajar. Ya. Jadi kebudayaan ini melalui proses belajar. Seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan. Oh. Oke. Halo. Dengar ya. Tapi ini kayaknya saya bermasalah ya. Jadi untuk presentasinya masih agak susah ya. Mohon maaf, ini presentasinya agak susah. Tapi ini kan minggu lalu saya sudah apa namanya, minggu lalu saya sudah apa namanya, sudah saya upload di Facebook. Jadi
teman-teman bisa buka, bisa baca juga di situ materinya seperti apa ya, terkait dengan kebudayaan ini ya. Kita lanjutkan saja ya. Minggu lalu kita sudah sampai di slide nomor berapa ya? Kita udah sampai di slide nomor 6 kalau nggak salah ya. Jadi menurut Bronislaw Malinowski, unsur-unsur pokok kebudayaan itu adalah sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, yang meliputi organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, dan organisasi kekuatan. Lalu kita akan bahas fungsi kebudayaan itu apa, ya. Ya, fungsi kebudayaan itu apa? Fungsi kebudayaan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Jadi kenapa budaya itu ada? Itu karena masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi kebudayaan-kebudayaan ya kebudayaan itu karena ada manusia memenuhi kebutuhannya, itu satu. Yang kedua adalah hasil karyanya yang menghasilkan teknologi atau kebudayaan yang mempunyai kegunaan utama. Jadi ada hubungan yang erat antara teknologi dan kebudayaan. Dan teknologi itu ada kenapa? Karena teknologi itu untuk menguasai alam. Jadi budaya, teknologi, dan alam itu saling keterkaitan. Kenapa? Karena budaya itu kan dari karsa atau pemikiran, dari ide, dari masyarakat. Jadi karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian, fungsi kebudayaan itu antara lain juga mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Ya, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Yang berikutnya adalah adat istiadat atau custom, yaitu kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada suatu saat. Jadi itu ada disebut dengan hukum adat, ada juga disebut dengan peraturan, seperti itu, ya. Oke, suaranya masih kedengeran jelas? Oke, selain hukum adat atau hukum peraturan, kemudian kita akan melihat apa yang disebut dengan pola-pola perilaku atau pattern of behavior. Kenapa ada pattern of behavior? Ya, pattern of behavior itu apa? Yaitu pola-pola perilaku atau pattern of behavior merupakan cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut, seperti itu, ya. Jadi terkait dengan kebudayaan, terkait dengan teknologi itu ada yang disebut dengan pattern of behavior. Kayak dalam suatu suku bangsa, ya, dalam suatu kebudayaan misalnya bahwa pola perilaku misalnya saya contohkan budaya masyarakat Baduy. Ya kan? Budaya masyarakat Baduy. Budaya masyarakat Baduy itu seperti apa? Ya. Masyarakat Baduy itu seperti apa? Baduy itu kemana-mana selalu pakai pakaian hitam. Kecuali pimpinan adat atau pada saat acara khusus. Mereka punya acara adat itu mereka pakai pakaian putih. Nah,
Dari situ terlihat pattern of behavior atau pola-pola perilaku yang ditanamkan dari kebudayaan nenek moyang mereka. Ya, itu dari hasil pemikiran nenek moyang mereka, dan mereka bertindak dan berperilaku sama dari anak kecil sampai kakek nenek gitu, semua sama, pakainya hitam semua gitu kan. Itu artinya apa? Itu artinya pattern of behavior yang dibentuk dari sebuah kebudayaan, dari sebuah itu ada gitu. Jadi kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Kemudian ada juga struktur normatif atau design for living, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam kebudayaan, yaitu blueprint behavior yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang dan sebagainya. Jadi dalam suatu masyarakat pasti ada yang namanya blueprint behavior ya. Jadi blueprint behavior itu adalah cetak biru istilahnya kan, cetak biru perilaku. Jadi berupa petunjuk bagaimana individu harus berperilaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Yaitu tadi saya contohkan kayak di masyarakat Baduy, blueprint behavior misalnya semua laki-laki pakai baju hitam, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kaidah-kaidah kebudayaan. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku, ya. Sebentar, kita mundur dulu nih. Sebelumnya slide 8 belum. Coba kita hapus dulu ya. Halo? Ya, ada pertanyaan tidak? Oke, jadi kita lanjutkan deh. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Unsur-unsur normatif yang merupakan dari kebudayaan itu apa? Unsur-unsur yang menyangkut penilaian atau evaluational elements, kemudian unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau prescriptive element, dan unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau cognitive elements, ya. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, kalau kita lanjut, teman-teman bisa monitor. Kita ambil satu saja ya. Oke.
Oke, kedengeran nggak? Oke. Ku tidak melupakan karena selama hidupku. Oke, baiklah. Sambil menikmati suara videonya nggak bisa ya, teman-teman nggak bisa buka. Saya sudah membuat sebuah link video tentang Indonesia. Mana dalam kebudayaan itu di sana ada apa saja, ada adat, ada persenjataan, pakaian, tarian, kemudian ada apa lagi? Eh, Itulah ciri khas budaya Indonesia. Oke, baiklah. Kalau nggak bisa, sekarang kita coba ya, saya aminkan. Oke, sekarang teman-teman bisa ngelihat nggak? Ini udah lihat nggak? Oke, sudah lihat desktop saya? Oke, mantap. Sip. Oke, kalau bisa saya tampilkan berikutnya ya. Oke, jadi gini ya. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan. Ada unsur-unsur yang menyangkut penilaian atau evaluasional elemen. Kemudian unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau prescriptive elements. Kemudian unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau cognitive elements. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Kaidah menurut penelitian sosiologi dibatasi yaitu kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok atau manusia tertentu
kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu unsur-unsur formal kaidah dan hubungannya dengan ketentuan hidup lainnya. Jadi kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dalam suatu kebudayaan, dalam suatu masyarakat, itu biasanya dilengkapi dengan kaidah atau aturan-aturan tertentu. Misal, ada suatu daerah di Indonesia Timur, jika seorang wanita itu sedang datang bulan atau ya periodik gitu, mereka tidak boleh tinggal satu rumah dengan suami dan anaknya. Maka selama menjalani masa haid, perempuan itu akan disediakan di sebuah rumah tertentu, terpisah. Ya, di mana segala kebutuhannya nanti disiapkan oleh suami atau anaknya. Misalnya ingin makanannya atau apanya selama 7 hari atau berapa hari selama dia mengalami masa periodik itu, dia terpisah dari suami dan anaknya, ditinggal dalam suatu rumah khusus yang memang dibuat untuk para wanita yang sedang mengalami datang bulan seperti itu. Itu ada, itu contoh kebudayaan di Indonesia, itu contoh kebudayaan. Nah, itu kaidah yang berlaku di tingkah laku masyarakat situ pun jadi terbiasa. Nah, itu kalau nggak salah sekitar Sumbawa atau Papua, sekitar situlah. Nusa Tenggara Timur mungkin kalau nggak salah. Pokoknya sekitar situ. Jadi kawasan Indonesia Timur. Dulu itu masih ada kaidah kebudayaan yang seperti itu, yang jika wanita dalam kondisi datang bulan, dia tidak boleh tinggal satu rumah dengan suami dan anaknya. Jadi selama 5 hari atau berapa hari ya dia harus terpisah gitu kan. Setelah selesai, setelah mandi bersih, baru bisa bergabung lagi dengan anak dan suaminya. Nah, itu cobalah dicari, itu ada di salah satu contoh daripada kaidah-kaidah kebudayaan. Kemudian kaidah menurut penelitian sosiologi itu dibatasi dalam suatu kelompok manusia tertentu, ya kan, seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi kebudayaan bagi manusia. Nah, fungsi kebudayaan bagi manusia itu apa? Yang pertama adalah melindungi diri terhadap alam. Ya. Kemudian mengatur hubungan antar manusia. Dan yang ketiga adalah wadah dari segenap perasaan manusia. Nah, kenapa? Contoh wadah segenap perasaan manusia, contohnya apa? Kita kenal ada yang namanya film. Kita kenal ada yang namanya musik. Ada seni tari, ada seni drama, ada golek, ada wayang, ada ludruk gitu kan. Ada tari-tarian. Itu adalah wadah dari segenap perasaan manusia. Karena itu fungsi kebudayaan. Makanya contohnya di Indonesia jenis-jenis tari-tarian. Kalau di Jawa, kalau tarian menyambut tamu, pembukaan, ada tari apa namanya. Ya kan? Itu kayak di keraton-keraton di Sultan Jogja, itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi ketika ada sebuah upacara adat, upacara kerajaan misalnya, pengangkatan putra mahkota misalnya gitu, putra pangeran, mereka mengadakan acara mengundang tamu. Ketika acaranya dimulai, dibuka dengan tarian ini, gitu kan. Setelah tarian ini baru acara selanjutnya. Nah, jadi wadah segenap perasaan manusia. Itu berarti bisa musik, nyanyian, bisa tari-tarian, bisa wayang, drama, itu kan ada salah satu bentuk kebudayaan. Itu berarti dari olah rasa atau karsa dalam bahasa lainnya. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas, ada pertanyaan tidak? Yang lain ada pertanyaan tidak? Suaranya saya jelas?
Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi fungsi kebudayaan kita harus tahu ini. Kemudian yang nomor 11. Pengertian dari dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan adalah dinamika manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Dinamika terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Yaitu tadi, kalau dalam istilah sosiologi kita kenal ada yang disebut dengan istilah interaksi sosial. Ya, interaksi sosial maksudnya bagaimana? Maksudnya dari salah satu individu berkomunikasi berhubungan dengan individu yang lain. Maka dari itu, maka ada hubungan, dan hubungan itu akan ada dinamika, ada pasang surut, ada naik turun. Nah, sedemikian juga dengan dinamika kebudayaan. Gitu. Menurut Profesor Konchoroningrat, ya, kebudayaan itu berkembang melalui proses perkembangan kebudayaan manusia yang dinamakan evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan itu berubah dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang semakin kompleks seperti itu, ya. Dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang makin kompleks, itu adalah evolusi kebudayaan. Bahwa kebudayaan manusia itu adalah dinamis, selalu berkembang, selalu berubah, itu memang iya. Sekarang bisa kita bandingkan ketika teman-teman masih anak-anak gitu. Apa yang menjadi tren manusia seperti apa, ya. Yang menjadi tren di masyarakat seperti apa. Apa yang menjadi kebudayaan di masyarakat seperti apa. Ketika remaja itu berubah, budayanya lain. Ketika udah jadi orang tua, budayanya pun lain. Karena termasuk di Indonesia. Indonesia pun mengalami dinamika kebudayaan. Tapi satu hal yang penting bahwa walaupun terjadi dinamika, tetap bahwa kebudayaan kita itu harus dilestarikan. Kebudayaan Indonesia itu harus dijaga, gitu kan. Jadi, oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke ya, kita coba lihat layar. Teman-teman bisa lah ini.
Oh, nggak bisa ya. Jadi teman-teman nggak bisa ya? Baiklah. Oke, tadi kita sudah bahas fungsi kebudayaan ya. Jadi sekarang kita sedang masuk ke dinamika kebudayaan. Tapi karena ini sedikit bermasalah, jadi kita harus sabar sebentar. Oke. Oke ya, masih gangguan. Oke ya. Penelitian dinamika kebudayaan. Jadi pengertian dinamika kebudayaan menurut Kunchornengat yaitu kebudayaan berkembang melalui proses perkembangan kebudayaan manusia yang dinamakan evolusi kebudayaan. Bahwa kebudayaan manusia itu berubah dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang semakin kompleks. Ya. Nah, dinamika unsur budaya itu ada apa? Ada akulturasi. Akulturasi itu apa? Ya kita tahu bahwa kultur itu artinya budaya kan. Kalau dalam bahasa Inggris, akulturasi itu berarti penyatuan kebudayaan. Nah, di sini ada pengertiannya. Jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Ya itu tadi bahwa Indonesia pun mengalami akulturasi, bahwa interaksi rakyat Indonesia dengan globalisasi ini jadi berinteraksi dengan orang dari bangsa-bangsa lain, tentu dengan membawa budayanya sendiri-sendiri, sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Tapi yang penting kita harus menjaga bahwa budaya Indonesia ini tidak hilang. Ya, itu tadi yang disebut dengan asimilasi, akulturasi. Ya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima itu apa? Ya, yaitu unsur kebudayaan kebendaan atau dalam bahasa lain kita sebut dengan materialisme. Kemudian yang kedua, unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat yang besar. Yang ketiga adalah unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut. Ya. Jadi unsur kebudayaan kebenaran itu materialisme. Contohnya apa ya? Kalau yang terkait dengan benda-benda, ya lebih gampang.
lebih mudah diterima oleh masyarakat, ya, lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat yang besar. Contohnya apa? Teknologi. Contohnya perangkat teknologi kebudayaan eh, asing. Bahwa zaman dulu orang nggak punya kebudayaan pegang-pegang handphone, buka-buka tablet. Tapi itu ada karena perkembangan teknologi. Itu kan membawa manfaat ya. Bisa berkomunikasi dari Taiwan ke Indonesia. Akhirnya orang pun berubah kebudayaannya, kebiasaannya. Zaman dulu orang punya handphone itu SMS ya. Sekarang sudah ganti, bukan pakai SMS lagi, pakai Line, pakai apa, pakai Messenger, pakai yang lain. Nah, itu membawa kebudayaan baru sampai akhirnya berdiskusi yang dulu sering ngobrol, sekarang kalau diskusi lewat online lebih bisa terbuka, ada grup WhatsApp dan seterusnya, ada grup lain dan seterusnya. Jadi itu bahwa kebudayaan asing akan mudah diterima jika membawa manfaat. Ya, contohnya dari hasil daripada teknologi itu sendiri. Ya. Kemudian unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut. Ya, kalau kebudayaannya mirip-mirip, ya cocok gitu kan, pasti akan mudah untuk diterima. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh masyarakat itu adalah unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan. Unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi, dan ketika terjadi hal yang sulit untuk penerimaan budaya, itu ada yang disebut dengan istilah cultural shocks atau kekagetan budaya, keterkejutan, terkejut budaya, budaya terkejut. Nah, efeknya apa? Efeknya berarti bisa berupa disorientasi dan frustasi. Disorientasi itu maksudnya apa? Kehilangan arah. Ya, mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Ya, ya. Jadi ini ya, oke. Nah, itu dia cultural shock. Ya, betul. Ya, itulah uh, keterkejutan budaya ya kan. Keterkejutan budaya. Ya, contoh lainnya apa? Ya itu tadi bahasa yang biasa sehari-hari ngedengerin bahasa Jawa ke sini terus tiba-tiba ngedengerin bahasa Cina, bahasa Mandarin. Itu 3 hari atau seminggu pertama di sini tuh kayak alien, kalau orang bilang alien ya, nggak ngerti, oh kayak orang mana orang mana. Nah, itu contoh adalah daripada cultural shock. Ya, kalau tidak bisa mensikapinya, efeknya adalah frustasi. Jadi nggak tahan, nggak betah tinggal di sini. Baru kerja sebulan, akhirnya minta pulang. Padahal udah bayar mahal-mahal ke agen. Oke, jelas ada pertanyaan tidak?
Tidak ada. Kita lanjut ke asimilasi. Asimilasi itu apa? Pertemuan dari dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Tapi sebuah kelompok kebudayaan itu melebur menjadi satu kebudayaan. Asimilasi adalah proses sosial yang telah lanjut dan ditandai oleh makin berkurangnya perbedaan antara individu dan kelompok. Asimilasi adalah proses terbentuknya kebudayaan baru dari pertemuan kebudayaan yang berbeda. Namun, ciri khas masing-masing kebudayaan sudah hilang melebur dan lahir menjadi kebudayaan baru. Contoh asimilasi itu apa? Ya. Ya. Contoh asimilasi itu contohnya adalah melalui pernikahan, ya, atau perkawinan ya, dari dua suku budaya yang berbeda, misalnya budaya Taiwan, orang Taiwan dengan orang Jawa, itu kan budayanya berbeda. Nah itu terus menikah, tinggal dalam satu rumah, maka di situ masing-masing membawa kebudayaan dan melebur menjadi satu. Nah, itu adalah contoh asimilasi. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Uh, kita lanjut ya, asimilasi ya kan. Faktor-faktor yang memudahkan asimilasi itu apa? Yaitu faktor toleransi, faktor adanya kesamaan dalam bidang ekonomi, faktor adanya rasa simpati terhadap kebudayaan lain, kemudian faktor perkawinan campuran. Nah, itu tadi saya sudah contohkan ya. Kemudian yang berikutnya, enkulturasi. Enkulturasi itu disebut juga dengan pembudayaan, yaitu suatu proses pembelajaran dan penyesuaian alam pikiran serta sikap seseorang atas adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Ya, seperti itu. Oke, kita ada pertanyaan tidak?
Oke ya. Pembudayaan dan budaya beda ya? Iya beda, makanya kita balik lagi deh. Balik lagi ke atas, ini mungkin karena tadi baru datang ya. Jadi bahwa fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan? Hasilnya menghasilkan teknologi atau kebudayaan yang mempunyai kegunaan utama. Kebudayaan kebendaan atau dalam bahasa lain disebut dengan material ya. Kemudian ada teknologi itu apa? Untuk menguasai alam. Zaman dulu masyarakat berbudaya itu kan semakin ada istilah orang yang punya masyarakat berbudaya itu lebih beradab, lebih teratur, ya seperti itu. Jadi maaf ya ini saya lagi nggak enak badan. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi kita balik lagi ya fungsi kebudayaan ya. Kemudian kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Karena itulah ada yang disebut dengan adat istiadat atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal istilahnya custom. Nah, dari situ maka muncullah adanya hukum adat dan adanya hukum atau disebut dengan peraturan. Jadi itu tadi itu ada adat istiadat itu kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat. Jadi harus dicatat bahwa adat istiadat itu dinamis. Makanya tadi kita udah singgung juga di dinamika kebudayaan bahwa bisa jadi bahwa sesuatu yang sekarang dianggap biasa itu nantinya adalah tidak biasa. Bahwa sesuatu yang sekarang ini boleh bisa jadi dalam suatu saat menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena budaya itu dinamis sehingga adat istiadat bisa jadi menyesuaikan. Seperti itu. Ya contohnya bagaimana? Ya kalau teman-teman mau meneliti ya di Indonesia banyak lah. Kalau yang saya tahu misalnya suku Baduy ya udah jelas ya. Suku Baduy di mana itu Banten. Dia adatnya adalah jelas hukum adatnya. Kemana-mana harus pakai baju hitam. Kalau misalnya suatu saat nanti bisa jadi adat istiadatnya berubah bahwa tidak mesti berwarna hitam. Boleh pakai baju lain pun nggak masalah misalnya. Atau bisa jadi berubah bahwa tidak boleh pakai baju yang model macam-macam selain modelnya yang seperti itu misalnya. Ya, itu adalah contoh adat istiadat. Sama seperti kalau dibilang kalau dalam agama Islam itu ada gabis misalnya ya. Itu gabis itu sebenarnya aturan atau budaya. Ya kan? Itu apa disebut dengan budaya Arab atau memang peraturan bahwa
dalam menutup aurat itu harus pakai gamis dan bentuknya harus seperti itu. Bentuknya seperti yang orang Arab pakai. Apa seperti itu atau tidak? Nah, itu juga harus kita lihat seperti itu. Ya. Jadi itu jadi peraturan seperti itu. Itu contoh karena itu tadi bahwa kebudayaan mengatur bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Sama seperti orang Indonesia. Berkebudayaan Indonesia seperti apa? Makanya sekarang ada kampanye. Kalau teman-teman suka baca berita-berita online ya, contohnya di republika.co.id. Itu ada iklan yang dibuat oleh, dibiayai maksudnya, dibiayai dan dibuat oleh Sekretariat MPR. Ya, di situ disebutin, inilah tangan orang Indonesia yang selalu berbuat baik. Inilah wajah orang Indonesia yang selalu tersenyum. Inilah mulut orang Indonesia yang selalu berkata baik atau berkata santun. Itu teman-teman kalau buka itu di internet, coba aja buka republika.co.id gitu. Ada iklan yang menyebutkan oleh Sekretariat MPR itu tentang budaya Indonesia. Itu juga terkait dengan revolusi mental katanya. Ya, seperti itu. Itu bagian dari kebudayaan mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Jadi kebudayaan Indonesia itu apa? Sikap orang Indonesia, perbuatan orang Indonesia, tindakan orang Indonesia. Seperti itu, ya. Jadi budaya Indonesia tuh banyak. Ada budaya Aceh, budaya Jawa, budaya Papua, tapi sebenarnya sama dianggap sebagai budaya Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita bahas ya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima, kemudian unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian kita sudah membahas sedikit tentang asimilasi dan faktor-faktornya yang memudahkan asimilasi. Tadi kita terakhir sudah sampai di enkulturasi. Enkulturasi disebut juga pembudayaan. Makanya tadi, apa bedanya pembudayaan dengan budaya? Ya jelas beda. Gitu kan. Itu proses pembelajaran dan penyelesaian alam pikiran atas adat istiadat, norma, peraturan hidup dalam kebudayaan. Bisa jadi teman-teman pun mengalami enkulturasi karena ada proses belajar dan penyesuaian alam pikiran. Ketika di Indonesia itu misalnya budayanya Indonesia atau budaya Jawa misalnya. Ketika tiba di Taiwan harus menyesuaikan, harus mempelajari budaya Taiwan, ya kan? Maka itulah teman-teman mengalami proses enkulturasi seperti itu, ya. Oke. Nah, itu disebut juga enkulturasi, disebut juga pembudayaan. Jadi nilai-nilai adat istiadat lokal di sini, norma-normanya seperti apa di Taiwan sini, kita akan pelajari, kita akan sesuaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi merupakan suatu proses pengenalan ide atau objek yang baru dalam suatu kebudayaan. Dalam inovasi ini ada dua hal yang sering dibahas, yang disebut dengan discovery atau proses membuat sesuatu menjadi diketahui atau berbagi eksistensi suatu aspek kenyataan. Jadi ada discovery dan satu lagi ada invention atau penemuan, proses penggabungan beberapa unsur budaya yang telah ada sehingga menghasilkan suatu bentuk baru yang tidak ada sebelumnya. Invention dan discovery. Ini ada di modul. Kalau teman-teman buka bukunya bisa kita lihat di sini. Ini terakhir ada tugas. Ya. Kita bahas di sini nanti. Silakan tugas jadi selesaikan. Ya.
aja habis ya. Tolong dicas. Ini ayah lagi connect ke wifi sini. Handphonemu ada kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ini file presentasi sudah saya kirimkan ya. Nanti bisa download lah. Wah, saya nggak perlu pakai deadline-nya sebelum semester akhir, sebelum UAS lah. Soalnya kalau saya kasih deadline 2 minggu juga nanti pada stres. Kalau kasih deadline sebulan juga belum tentu dikerjain. Jadi ya sudahlah, silakan aja. Yang penting saya tunggu. Yang penting dikumpulkan sebelum saya harus memasukkan nilai ke akademik. Ya, kalau akademik sudah meminta nilai, saya pasti umumin bahwa ini tugasnya belum. Jadi kayak kemarin sudah diumumkan semester 3 berakhir. Itu otomatis teman-teman harus menyelesaikan tugas. Ternyata saya ada yang baru kirim tugasnya minggu ini, artinya saya baru terima minggu ini. Ya saya bingung bagaimana saya harus memberikan nilai karena tugas yang dikirim minggu ini itu karena nilai harus sudah dikirim minggu kemarin. Jadi kalau tugasnya baru masuk sekarang, nilainya sudah saya kirim ke akademik. Ya mohon maaf. Itu dia. Jadi ya tugas-tugas saya yang belum, ya nggak apa-apa lah. Ya silakan aja dikerjakan. Tapi kalau untuk urusan nilai nanti ya kita sama-sama atur saja gimana baiknya. Yang penting tujuan teman-teman di sini kan adalah belajar. Ya, tujuan teman-teman di sini adalah belajar. Teman-teman bisa tahu, bisa paham, dan apalagi nanti mengikuti ujian kayak eh, angkatan 1 dan 2 yang minggu ini akan ujian. Ya tidak kosong sih, ada nilainya tidak kosong. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan tidak? Ya, silakan sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo, ada pertanyaan tidak teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, masih ada 20 menit lagi kurang lebih. Karena tadi saya masuk kelasnya terlambat ya. Saya baru mulai kelas tadi sekitar jam 10-an ya. Jam 10 kurang sedikit. Ya, mohon maaf ya malam ini saya terlambat. Tapi ya teman-teman juga kadang-kadang agak telat ya.
Silakan, ada pertanyaan tidak? Dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang tidak jelas? Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita diskusikan lagi. Jadi itu ya, terkait masalah kebudayaan, berarti kita harus tahu pertama apa itu fungsi kebudayaan. Ya, apa itu fungsi kebudayaan. Kemudian yang berikutnya adalah harus tahu apa itu dinamika kebudayaan. Nah, dalam ujian seringkali dibahas tentang kayak akulturasi, asimilasi, enkulturasi. Nah, itu adalah uh, proses atau bagian dari dinamika kebudayaan yang yang sering dibahas gitu. Ya, yang sering dibahas. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Bahwa nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang multikultural ya. Jadi sekarang itu kita masih membahas tentang apa itu kebudayaan, pengertian kebudayaan dan sebagainya. Nanti setelah ini baru kita akan membahas tentang apa itu tentang multikultural ya dan Indonesia dan multikulturalisme. Budaya itu tidak akan hilang. Iya, tidak. Kenapa? Karena dia terkait dengan karena Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan.
Jadi kebudayaan itu bagaimana caranya kebudayaan itu dikembangkan? Itu tadi melalui proses pembelajaran turun temurun dari kakek ke cucunya, ya kan? Jadi semua itu akan membuat apa namanya komunikasi mereka menjadi proses komunikasi itu ya melalui proses pembelajaran ya seperti itu. Apa yang disebut dengan merusak budaya? Apa yang disebut dengan merusak budaya? Merusak budaya itu kan karena dia membawa budaya baru yang tidak cocok dengan budaya yang ada. Makanya disebut dengan merusak kebudayaan. Karena nggak mungkin ada orang disebut merusak budaya. Ya merusak budaya itu artinya mengganggu atau mengubah tatanan, aturan adat istiadat yang ada sebelumnya. Nah, itu disebut dengan merusak budaya ya. Ya, prinsipnya sih bukan merusak, tapi dia membawa budaya baru yang tidak sesuai atau yang tidak cocok dengan yang sebelumnya. Makanya disebut istilah merusak budaya. Nah, bagaimana cara merusak budaya? Yang akan terjadi adalah terbentuknya budaya baru. Budaya lamanya dirusak kan, budayanya jadi gak jelas. Adat istiadatnya, aturan-aturannya itu dipengaruhi, itu diubah atau disesuaikan atau apalah yang dilakukan supaya dia menjadi berubah seperti itu. Ya, iya, gitu. Merubah tatanan budaya. Akhirnya apa? Membuat budaya yang baru. Merubah adat istiadat misalnya. Jadi membentuk adat istiadat yang baru. Kenapa? Karena itu tadi bahwa dia itu adalah hasil daripada olah karsa dan karya manusia. Seperti itu. Oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan yang lain silakan. Ada pertanyaan tidak?
Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin pertemuan malam hari ini kita cukupkan saja sampai sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk file presentasi silahkan dicek di FB ya. Saya sudah upload minggu lalu. Ya, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan mohon maaf karena keterlambatan tadi ya. Ya karena ada masalah teknis jadi ada sedikit keterlambatan untuk masuk kelas. Jadi yang harusnya mulai jam 9 ini tertunda hampir 45 menit. Jadi saya baru bisa online itu jam 9.45 ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Biasanya juga kalau kelas umum hari biasanya teman-teman juga baru pada masuk jam setengah 10 ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga ilmunya berkah, bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf ada kesalahan kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya seperti biasa dikerjakan dan dikirimkan ke email ya. Sekali lagi saya infokan tugasnya itu dikirimkan ke email, tidak melalui inbox. Karena kalau inbox saya sering agak kerepotan untuk untuk pengecekannya gitu ya. Kalau lewat email kan pasti filenya akan tersimpan. Kalau di inbox FB itu kan bertumpuk-tumpuk jadi kadang suka kelewat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. One and